warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Selby Indah Cantika Permatasari. Saya merupakan salah satu mahasiswa dari jurusan D3 Keperawatan Politeknik Kesehatan Kemenkes Tasikmalaya. Nah, pada video kali ini saya akan memberikan suatu penyuluhan yang bertema perilaku mencuci tangan menggunakan air bersih mengalir dan memakai sabun. Nah, diharapkan dengan menonton video penyuluhan ini, masyarakat bisa lebih memahami mengenai konsep mencuci tangan serta bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Untuk lebih jelasnya, yuk kita simak langsung ke materinya. Materi yang akan kita bahas kali ini yang pertama adalah mengenai pengertian dari mencuci tangan. Tentunya masyarakat Indonesia pasti sudah mengetahui garis besar dari pengertian mencuci tangan ini apa. Nah, di sini saya akan coba perjelas lagi ya pengertian mencuci tangan menurut beberapa lembaga kesehatan yang terpercaya. Nah, yang pertama adalah pengertian dari WHO pada tahun 2009. WHO menyatakan bahwa kegiatan mencuci tangan merupakan suatu prosedur untuk membersihkan tangan menggunakan air bersih yang mengalir serta menggunakan sabun. Atau bisa juga menggunakan media yang berbasis alkohol seperti menggunakan antiseptik. Nah, untuk kegiatan mencuci tangan yang berbasis alkohol itu disebut juga dengan hand rub. Nah, untuk pengertian lain dari mencuci tangan yaitu dari pengertian Departemen Kesehatan pada tahun 2007. Departemen Kesehatan menyatakan bahwa kegiatan mencuci tangan merupakan suatu proses yang secara mekanis melepaskan kotoran serta kuman yang berada pada tangan kita menggunakan sabun serta air bersih yang mengalir. Nah, jadi dari dua pendapat tadi bisa kita simpulkan bahwa kegiatan mencuci tangan itu merupakan proses sanitasi dengan cara membersihkan tangan kita serta jari jemari kita dengan menggunakan sabun serta air bersih yang mengalir sehingga bisa membuat tangan kita menjadi lebih bersih serta memutus mata-rantai kuman. Nah, namun yang menjadi permasalahan saat ini mengenai mencuci tangan adalah rendahnya kesadaran masyarakat dalam penggunaan sabun pada saat mencuci tangan. Berdasarkan data yang dirilis oleh Kementerian Kesehatan, hanya sekitar 18,5% masyarakat Indonesia yang menggunakan sabun pada saat mencuci tangan. Nah, jadi kenapa sih kita memerlukan sabun? Kenapa sih sabun itu penting pada saat kita mencuci tangan? Kenapa kita tidak hanya memakai air saja? Jadi, memang ya, menggunakan sabun saat mencuci tangan itu memerlukan waktu yang lebih banyak daripada kita sekedar menggunakan air saja. Tingkat keefektifan sabun lebih tinggi daripada kita hanya menggunakan air. Jadi, zat pembersih berbentuk sabun ini, baik yang padat maupun yang cair, akan membantu proses pelepasan kuman yang menempel pada tangan kita ataupun pada kuku-kuku kita. Nah, dengan mencuci tangan menggunakan sabun yang benar, maka kotoran di tangan kita akan terangkat sebagian. Namun meskipun begitu, hal ini lebih efektif digunakan daripada kita hanya menggunakan air saja. Juga membantu kita untuk terhindar dari resiko terkena infeksi. Nah, untuk materi selanjutnya, kita akan membahas mengenai manfaat dari mencuci tangan dengan benar, yaitu menggunakan sabun serta air bersih yang mengalir. Nah, teman-teman, jadi secara umum ada 6 manfaat yang bisa kita dapatkan apabila kita mencuci tangan dengan baik dan benar, yaitu menggunakan sabun serta air bersih yang mengalir. Manfaat yang pertama adalah menjadikan tangan kita lebih bersih serta lebih sehat. Manfaat kedua, membebaskan tangan kita dari kuman serta mikroorganisme. Ketiga, menghindari masuknya kuman ke dalam tubuh kita. Yang keempat, menurunkan penyebab diare serta infeksi saluran pernapasan. Kelima, mencegah infeksi nosokomial di rumah sakit. Nah, bagi yang tidak tahu infeksi nosokomial itu apa, jadi infeksi nosokomial itu adalah infeksi yang terjadi di lingkungan rumah sakit. Seseorang dikatakan mengalami infeksi ini apabila infeksinya didapat ketika berada atau sedang menjalani perawatan di rumah sakit. Oleh karena itu, infeksi ini bisa terjadi kepada siapa saja, baik itu perawat, dokter, pasien, pekerja rumah sakit, ataupun orang-orang yang mengunjungi rumah sakit. Nah, untuk manfaat yang keenam yang terakhir adalah mencegah infeksi kulit
mata, cacingan, flu burung, serta infeksi virus lainnya. Nah, materi yang berikutnya adalah mengenai waktu yang tepat untuk kita mencuci tangan. Menurut Menteri Kesehatan, ada 5 waktu kritis atau 5 waktu penting untuk kita mencuci tangan. Yang pertama adalah sebelum kita menyiapkan makanan, kemudian yang kedua, sebelum atau sesudah kita makan, yang ketiga, setelah membersihkan anak yang sudah buang air besar, yang keempat, setelah kita buang air besar, karena kemungkinan besar tinja itu masih tersisa di antara kuku-kuku kita sehingga kita harus mencuci tangan, dan yang kelima adalah sebelum dan sesudah melakukan kegiatan. Nah, bagi teman-teman yang masih bingung gimana sih cara mencuci tangan yang baik dan benar itu, bagaimana langkah-langkahnya? Nah, di sini saya akan coba praktekkan cara mencuci tangan yang baik dan benar. Sesuai saran WHO, ada 6 langkah cara mencuci tangan yang baik dan benar. Nah, untuk lebih memudahkan teman-teman dalam memahami langkah-langkah mencuci tangan, di sini kita bisa menggunakan singkatan ini. Tepung, sela, cipuku. Nah, di mana te itu untuk telapak tangan, kemudian pung itu untuk punggung tangan, sela itu untuk sela-sela jari, ci itu untuk posisi mengunci, kemudian pu itu untuk putar ibu jari, kemudian yang terakhir put itu untuk putar sela-sela kuku seperti ini. Nah, itulah salah satu cara untuk memudahkan teman-teman memahami langkah-langkah mencuci tangan. Sekarang supaya lebih jelas, yuk kita lihat praktik mencuci tangan yang baik dan benar. Langkah yang pertama, basahi tangan dengan air, kemudian tuangkan sabun, lalu gosok kedua telapak tangan secara lembut dengan arah memutar. Langkah kedua, usap dan gosok juga kedua punggung tangan secara bergantian. Langkah ketiga, gosok sela jari tangan hingga bersih. Langkah keempat, bersihkan ujung jari secara bergantian dengan posisi saling mengunci. Langkah kelima, gosok dan putar kedua ibu jari secara bergantian. Langkah keenam, letakkan ujung jari ke telapak tangan lalu gosok perlahan, bilas dengan air mengalir dan keringkan menggunakan lap atau tisu. Jangan lupa apabila mematikan keran air, gunakan lap atau tisu. Nah, itulah tadi langkah-langkah mencuci tangan yang baik dan benar. Gimana? Mudah bukan? Mulai sekarang, biasakanlah diri Anda untuk mencuci tangan menggunakan sabun serta air bersih yang mengalir. Lindungi dirimu serta lindungi orang-orang di sekitarmu agar terhindar dari resiko penularan infeksi. Baik, sekian materi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk diterapkan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.